Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desitra Masri Yudati, NIM B3001852 kelas A. Saya akan mempresentasikan review epoch project evaluation criteria for feasibility project towards inclusive growth in Indonesia. Di sini saya ambil bab 5 yang berjudul proyek pelindungan sumber daya alam. Oke, uraiannya bagian ini memberi kita bagaimana mengukur dalam proyek sumber daya alam. Di bab 5 menekankan pada tangkapan air atau pemanenan air sebagai proksi proyek pelestarian sumber daya alam. Keterkaitan tersebut antara pertanian dan lingkungan untuk memberantas kemiskinan dan merangsang kelaparan dengan pertanyaan, apakah produktivitas tenaga kerja rendah karena keadaan alam atau fisik yang merugikan? Bagaimana kita dapat memanfaatkan agro keanekaragaman hayati untuk meningkatkan produktivitas? Bagaimana kita dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya? Dalam hal memastikan sumber daya alam, pertanyaan dasar pengelolaan tentang bagaimana kelestarian lingkungan menuju kelestarian lingkungan sebagai berikut. Apakah dampak lingkungan merendahkan secara intrinsik terkait dengan produksi pertanian? Bagaimana menganalisis kerentanan dan ketahanan dalam landscape pertanian? Bagaimana cara menganalisis mosaik landscape pertanian? Pertanyaan dasar ini kiranya sebagai tujuan dasar dari proyek yang meliputi kegiatan pertanian untuk melestarikan atau melindungi keanekaragaman hayati yang menyebabkan kemiskinan. Pengurangan proses pembangunan untuk memperbaiki tanah dan perencanaan konservasi air pada skala tangkapan merupakan prioritas yang harus ditingkatkan oleh petani produksi dan konservasi tanah dengan melawan hilangnya produktivitas daripada mencegah degradasi tanah. Ada beberapa tujuan utama proyek yang seharusnya yang dianggap mencapai daerah tangkapan air, yaitu 1. Mengembangkan indikator skala lapangan dan mengukur erosi dan sedimentasi berbasis tentang pengetahuan adat tentang karakteristik tanah dan vegetasi. 2. Frekuensi erosi, sedimentasi dan produktivitas tanah yang terukur di daerah tangkapan air skala dengan penilaian erosi sebagai studi dasar untuk proyek konduksi. Yang ketiga, jelaskan metode khusus untuk skala daerah tangkapan dan konservasi air pada khususnya landscape di tingkat petani. Yang keempat, menggambarkan dan diukur dalam anggaran istilah moneter berdasarkan kegiatan yang akan dicapai tujuan tersebut. Selanjutnya, untuk faktanya, khususnya mengukur dampak risiko banjir pada kegiatan pertanian, khususnya untuk estimasi kerusakan ekonomi langsung akibat banjir. Prosedur untuk memperkirakan ekonomi langsung sebagai berikut. 1. Klasifikasikan elemen risiko ke dalam kelas kerusakan homogen untuk diselesaikan masalah serta meningkatkan efisiensi investasi proyek. Yang kedua, mengekspos jumlah jenis elemen yang berisiko dengan berbagai skenario. Yang ketiga, melakukan analisis sensitivitas untuk mengukur berbagai elemen yang berisiko terhadap dampak banjir dengan fungsi kerusakan. Mengidentifikasi keluaran sebagai pertimbangan praktis serta kinerja keluaran. Indikator ini mencakup berbagai aspek kegiatan pertanian berkelanjutan sebagai basis untuk mengukur keluaran proyek menuju kegiatan berbasis keuangan. Kami mengidentifikasi untuk masing-masing aspek seperti air, perubahan iklim, konversi lahan, kesehatan tanah, dan pengelolaan polutan yang mengontrol nutrisi dan pestisida. Untuk menghasilkan indikator dasar estimasi, mengandalkan keakuratan data landscape dan proksi yang tepat diperkirakan dalam indikator. Oleh karena itu, harus mempertajam maksud, cakupan, dan sasaran dari penerimaan manfaat proyek untuk dilibatkan dalam proyek. Dipastikan apakah indikatornya baik hati untuk petani miskin. Diikuti menggunakan paparan data sebagai dasar business as usual, baseline data yang menggambarkan kondisi existing di dalamnya area landscape proyek. Di area landscape ini penting untuk diidentifikasi informasi seperti penilaian kerentanan banjir, misalnya rumah tangga atau komunitas rentan banjir di berbagai dampak berupa benda-benda langsung yang merusak tentang infrastruktur, tidak berwujud langsung seperti kehilangan nyawa, cedera. Berwujud tidak langsung misalnya kerugian produksi, terganggunya pelayanan publik, tidak terwujud tidak langsung seperti trauma atau hilangnya kepercayaan pada otoritas. Pemetaan risiko banjir. Yang kedua ya,
Peta ini dilakukan dalam skala mikro, yaitu kawasan komunitas, skala meso, yaitu kawasan pemukiman atau kawasan industri, satuan ruang skala makro, skala besar seperti kota atau unit administratif. Yang ketiga, keputusan optimal tentang tindakan mitigasi banjir, misalnya skenario perbedaan untuk mengurangi bahaya banjir. Yang keempat, analisis risiko komparatif untuk menilai dan memprioritaskan rumah tangga di mana daerah yang terkena banjir dengan perkiraan kerusakan yang konsisten. Yang terakhir, penilaian risiko, apakah perusahaan asuransi menanggung risiko banjir. Dalam analisis finansial daerah tangkapan air dilakukan melalui kegiatan dan penilaian ekonomi threat return atau ERR. Ini cara menghitung atau rumusnya sudah ada ya, di mana C sebagai arus kas dan G adalah pertumbuhan keuntungan dari proyek. Tingkat ekonomi pengembalian diperkirakan oleh dua dampak antara tanpa dan dengan proyek arus kas proyek. Harus mengevaluasi penambahan dengan dua hasil antara tanpa proyek seperti biasa dan dengan proyek sebagaimana tercermin dalam fisik dan ekonomi efek. Aspek tersebut dievaluasi melalui hasil sebagai peningkatan atau penurunan hasil selama pelaksanaan proyek, baik dalam hasil efek fisik maupun efek ekonomi. Efek ekonomi diperkirakan oleh perubahan antara manfaat bersih, manfaat biaya dengan proyek, manfaat biaya tanpa proyek bersama dengan pelaksanaan proyek. Kedua hasil tersebut meningkat dalam hal manfaat yang meningkatkan produktivitas dalam aspek dampak ekonomi. Manfaat bersih diperkirakan dengan mengestimasi arus kas atas diskonto faktor selama 10 tahun pelaksanaan proyek. Selama periode pelaksanaan proyek, selain itu keuntungan bersih negatif pada periode awal proyek dan peningkatan dalam jangka menengah proyek implementasi. Pada barisan spreadsheet terakhir ERR diperkirakan mencapai 32,62%, yang merupakan nilai manfaat bersih dengan proyek lebih besar dari manfaat bersih tanpa proyek. Ini menunjukkan nilai tersebut menghasilkan ERR yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa proyek diterima sebagai keuangan layak untuk dilakukan. Oke, yang terakhir opini. Secara intensif mengusulkan proyek tersebut sebagai teknologi yang diusulkan untuk meningkatkan hasil dari proyek tangkapan air atau panen air. Dalam kaitan ini, melalui kegiatan tersebut akan menimbulkan biaya serta belanja modal, misalnya alokasi biaya. Melalui hasil yang mencerminkan seperti itu sebagai peningkatan manfaat hasil, yaitu pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Dalam analisis yang lebih detail, belanja modal harus memperhatikan penilaian dampak sesuai dengan komponen keluaran terkait dengan jelas. Hasil sebagai analisis dasar untuk pelaksanaan proyek. Keluaran dasar yang menghasilkan seperti yang dikurangi limpasan, peningkatan infiltrasi, pengurangan erosi, pengurangan kehilangan kesuburan, efek ekonomi dan produk di lokasi dimasukkan ke dalam lebih detail dalam pelaksanaan proyek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.